Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang bertugas pada sore hari ini. Bapak bisa sebutkan nama, umur, dan pekerjaannya terlebih dahulu? Nama saya Slamet, umur saya 65 tahun. Saya buruh bangunan, Bu. Apa sudah menikah Pak? Sudah. Ini keluhannya datang kemari apa Pak? Nyeri, Bu. Sakit dada saya sebelah kiri ini. Sampai ke tangan, itu rasanya berat. Sampai kadang kepala sampai sakit juga. Sampai bahu juga? Iya. Sampai bahu. Kemudian ini sudah dirasakan sejak kapan keluhannya Pak? Ada 4 jaman yang lalu tuh, Bu. Kemudian Bapak selama 4 jam itu apakah Bapak dapat mencoba aktivitas-aktivitas untuk meringankan keluhan Bapak? Enggak, saya bawa tidur. Bangun tidur tetap aja sakit, Bu. Aktivitas itu tambah sakit ya. Jadi saya diam aja. Terus berarti tetap sakit ya Pak ya? Iya. Terus apa Bapak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya seperti darah tinggi ataupun penyakit? Ada, saya 6 bulan lalu sempat cek saya darah tinggi, saya dibilang kencing manis juga, tapi saya nggak kontrol, nggak apa juga selama 6 bulan ini ada keluhan apa saya. Berarti tidak minum obat teratur Nggak ada. ya? Ya. Kemudian Bapak ini mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak sering merokok atau ada anggota keluarga Saya lain yang merokok kadang-kadang. Kadang-kadang Iya. merokok. Kemudian tadi apakah Bapak sudah sempat minum obat untuk meredakan keluhannya Pak? Ada, Bu, saya minum ini anti pereda nyeri paracetamol 1 tablet aja, tapi nggak mau, enak juga. Baik. Kemudian Bapak ini ada, kalau di rumah atau saudara-saudaranya pernah mengalami keluhan yang sama seperti ini? Iya, dulu ada satu paman saya meninggal, dia karena serangan jantung pas umurnya 55 kalau nggak salah tuh. Itu aja. Itu aja. Iya. Terus ada ini nggak riwayat alergi terhadap obat-obatan? Nggak ada. Saya nggak ada. Tidak ada alergi ya. Baik Bapak, karena keluhannya seperti ini, saya akan cepat lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi nanti saya permisi untuk membuka bajunya, melakukan pemeriksaan fisik juga EKG. Apakah Bapak bersedia? Iya, iya. Baik Bapak, bisa berbaringnya, saya Iya. akan siap-siap dulu. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, setelah di sini saya lakukan pemeriksaan kepada pasien berupa pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang berupa EKG atau elektrokardiogram. Saya dapatkan di sini pemeriksaan fisik dari inspeksi itu masih normal, dalam batas normal. Kemudian palpasi normal, kemudian auskultasi atau perkusinya normal atau batas-batas jantung itu masih dalam batas yang normal. Kemudian auskultasi itu suara jantung 1, S1, S2-nya itu masih terdengar tunggal, kemudian iramanya reguler, kemudian tidak terdapat murmur ataupun galop seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang berupa EKG dari Bapak Slamet yang tadi. Di sini saya dapatkan untuk yang pertama irama di sini dari gambaran EKG bisa dilihat bahwa terdapat sinus diikuti gelombang QRS kompleks di lead 1, lead 2 di AVF, sehingga di sini bisa saya katakan di sini ramanya sinus reguler. Kemudian untuk frekuensi di sini saya mengambil yang di lead 2, jarak karena dia reguler saya menggunakan rumus yang 300 dibagi dengan jumlah kota di antara R ke R. Nah, di sini saya dapatkan jumlah kota di antara R ke R itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih ada 4 di situ, sehingga di sini frekuensinya 75 kali per menit dan itu masih normal. Kemudian selanjutnya adalah aksis jantungnya. Aksis jantung pasien kita lihat dari lead 1 dia QRS kompleksnya positif ke atas, depresi ke atas, kemudian di AVF juga depresi positif ke atas, sehingga bisa dikatakan aksis dari pasien ini normal. Kemudian selanjutnya adalah transitional zone atau zona transisional, di mana itu di sini saya dapatkan zona transisional berada di V3. Di sini memang sedikit kurang terlihat
QRS kompleksnya karena dia tertindih dengan ST elevasi. Kemudian selanjutnya adalah durasi dari QRS kompleks. Di sini maksud saya durasi dari gelombang P. Di sini saya dapatkan dia gelombang P itu di sini gelombang P-nya ada 3 kotak kecil atau 0,12 di lid 2. Jadi normal, walaupun di lid 1 terlihat ada gelombang P yang kecil, tapi di sini saya menggunakan lid 2 karena tadi sama di lid 1, lid 2, lid AVF itu P-nya normal diikuti QRS. Nah, di situ masih normal. Kemudian untuk amplitude dari gelombang P-nya itu sendiri juga masih normal. Di sini 0,1 sampai ada yang 0,2 milivolt atau 1 sampai 2 mm itu masih normal. Kemudian selanjutnya itu adalah interval VR-nya. Di sini interval VR saya dapatkan 1, 2, 3, 4 kotak itu 0,16. 2, 3, 4 ya 0,16. Nah, masih normal. Kemudian selanjutnya adalah morfologi dari QRS. Di sini dari QRS yang saya dapatkan morfologinya normal. Di sini bentuknya normal, dan juga dari QRS dari V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu normal, dimana V1 dia morfologinya lebih S, kemudian semakin naik seperti itu QRS-nya, R-nya. Untuk yang bagian R semakin naik sampai ke V6 tidak ada lagi S yang terlihat inversi ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya adalah durasi dari QRS. Durasi dari QRS di sini normal ya, 0,08. Saya dapatkan 1 kotak kecil lebih sedikit, sehingga masih bisa dikatakan normal. Selanjutnya untuk di sini adalah selanjutnya untuk gelombang Q. Di sini saya dapatkan tidak ada gelombang Q yang patologis di seluruh lid. Kemudian selanjutnya adalah segmen ST. Di sini sudah jelas segmen ST terdapat elevasi, di mana itu terlihat dari lid 2, lid 1, lid 2, kemudian AVL, V2, V3, V4, V5, dan V6. Di situ terlihat ST elevasi. Kemudian untuk gelombang T di sini, saya melihat gelombang T inversi di AVF dan juga lid 3. Kemudian untuk gelombang U di sini saya tidak melihat adanya gelombang U di seluruh lid. Kemudian untuk interval dari QT itu sendiri atau QT, di sini saya ambil yang di lid 2. 1, 2, 3. Di sini kalau dari lid 2 interval QT-nya itu kurang lebih ada 7 kotak, sehingga sekitar 0,42, dan itu masih normal. Jika pada pria itu lebih dari 0,42 itu dikatakan tidak normal, dan pada wanita 0,4 di atas 0,45 tidak normal. Nah, secara interpretasi di sini hasil EKG menunjukkan bahwa pasien mengalami STEMI atau penyakit jantung koroner seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.